Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Ceria? Semangat? Pastinya. Dan yang pasti juga kita jangan lupa untuk terus bersyukur pada Tuhan Sang Pemberi kehidupan kita. Baik, sebelum kita bersama-sama berkat firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam kehidupan ini boleh merasakan bahwa Engkau begitu nyata, Engkau begitu memberikan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menyambut cinta kasih-Mu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang tetap menggerakkan hati kami untuk terus berpegang teguh ke dalam tangan-Mu. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan keempat. 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga keempat. Demikian firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yaitu jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, firman Tuhan kita pada hari ini membahas tentang pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Nah, berbicara tentang pesan juga dapat diartikan sebagai nasihat, bisa juga diartikan sebagai petuah-petuah. Mungkin Bapak Ibu yang menonton atau mendengar video ini yang telah menjadi orang tua pastinya pernah memberikan nasihat atau pesan kepada anak-anaknya. Dan pesan-pesan tersebut biasanya jangan nakal, belajar yang benar, jangan membuat malu orang tua, harus berprestasi, dan sebagainya. Saya pun juga demikian. Ketika saya beranjak atau menampakkan kaki saya untuk berpelayanan di Gunung Kidul di GKJ Wonosari, orang tua saya selalu berpesan, "Dek, tetaplah cintailah jemaatmu. Jangan pernah memandang pilih siapapun mereka, tetaplah cintai mereka." Dan satu lagi pesan dari orang tua saya adalah jangan terlalu gendut, karena di Gunung Kidul makanannya semua enak-enak. Kalau dari pesanan pertama saya bisa, oke, iya Pak, saya akan dengan senantiasa, dengan segenap hati akan menuruti, karena mencintai jemaat adalah hal yang utama. Tetapi ketika menaati pesan yang kedua, jangan gendut, itu hal yang sangat-sangat sulit. Karena ya Bapak Ibu lihat sendiri, semakin hari bukan semakin mengurus, semakin membengkaklah badan saya, hampir 100 kilo mungkin sekarang ini. Ya, ketika pesan-pesan tersebut kita berikan atau kita rasakan, pastinya ada sebuah makna yang terkandung di dalamnya. Agar apa? Agar semua ketika kita menerima pesan tersebut, message tersebut, kita akan merasakan damai sejahtera. Apalagi ketika misalkan orang tua kita tetap berpesan, jangan lupa berdoa, jangan lupa akan Tuhan, tetap di dalam jalan Tuhan, jangan pernah melupakan jalan Tuhan dan sebagainya. Dan hal ini juga yang Daud sampaikan kepada Salomo. Sebelum mati, Daud berpesan dalam nasihat-nasihatnya. Yang pertama adalah untuk Salomo agar kerajaan Salomo dapat kokoh, dapat kuat,
maupun itu ada badai ataupun topan yang menghadang, harus tetap kokoh, harus tetap kuat. Dan yang kedua pesannya adalah agar Salomo dapat tetap berani menanggung setiap tanggung jawab sebagai raja. Karena tanggung jawab sebagai seorang raja adalah banyak sekali. Yang pertama, agar tidak sombong. Karena biasanya seseorang ketika sudah menerima jabatan atau sebuah pangkat pasti akan sombong. Di sini Daud memberikan pesan kepada Salomo agar jangan sombong. Yang kedua, tetap bekerja keras. Dan yang ketiga, agar tetap tulus. Kenapa tulus? Karena dengan ketulusan hati kita tetap merendahkan diri kita. Walaupun menjadi seorang raja harus tetap tulus. Jangan pandang pilih, semua harus dipukul rata. Semua harus mau untuk harus bisa dirangkul. Jangan pandang pilih. Dan kemudian agar Salomo tetap berpegang teguh pada penyertaan Tuhan. Dan pesan ini yang betul-betul hendak Daud sampaikan. Karena ketika janji Tuhan betul-betul ditepati, ketika kita pun juga setia memegang teguh janji Tuhan, yakinlah, percayalah, maka semua jalan yang hendak kita lalui atau lewati akan semua dapat dilewati dengan gampang. Salomo di sini bukanlah raja yang pintar, hebat ataupun perkasa dalam hal apapun. Tetapi jika semua kita alaskan pada karya Tuhan, semua pasti bisa, semua pasti akan dimampukan. Bukan karena hebatnya seseorang karena pandai, tetapi karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Biasanya ada sebuah pepatah, di balik suami atau istri yang hebat, pastilah ada suami atau istri pula di belakangnya atau di baliknya. Tetapi dalam firman Tuhan ini, pepatah tersebut berubah. Di dalam pribadi yang kuat ada iman yang beserta, dan Tuhan Yesus yang senantiasa menaungi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini tentang sebuah pesan dari seorang ayah kepada anaknya. Demikian pula Tuhan, ketika pesan-Mu dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan ini untuk tetap menjadi pribadi-pribadi melayani, menjadi pribadi-pribadi merendah hati. Biarlah Tuhan senantiasa ajarkan kepada kami agar kami memiliki hati yang tulus tanpa pandang pilih terhadap sesama kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga hendak berdoa bagi setiap orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menyertai mereka sehingga mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa ajarkan kepada kami, dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan ataupun hal-hal yang kami lakukan Tuhan di dalam kami menggumuli kehidupan ini, menjalani proses kehidupan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap lumbung-lumbung berkat kami. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa mendengar apa yang menjadi seruan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.